Selamat datang di PAS, Podcast Anas Manela, edisi horor bagian ke-6. Bersama aku Shiva, bersama aku Siti, bersama aku Clara, bersama aku Udin. Oke, kalian pernah gak sih ngebayangin tinggal di sebuah bangunan tua, sepi, terus penuh cerita mistis yang benar-benar sengaja orang-orang umum itu lupain. Nah, kisah ini berasal dari universitas di Jawa Tengah. Aku nggak bisa sebutin namanya. Intinya ada sebuah asrama lama. Bangunannya itu masih berdiri kokoh, tapi sudah tidak digunakan secara resmi. Beberapa manusia yang berani atau terpaksa masih tinggal di dalam sana itu salah satunya ada Raka, mahasiswa tingkat akhir. Raka itu nggak ada uang, sehingga membuat Raka itu tinggal di asrama tersebut. Saat semua temannya memilih kos-kosan yang baru di sekitar kampus, Raka itu tetap kekeh tinggal di asrama lamanya karena harganya yang dibilang murah. Bangunannya itu berdiri atas 3 lantai, terus untuk dindingnya itu penuh sama lumut, terus catnya itu juga kayak mengelupas gitu. Ya, dan paling seremnya itu ada di lorong, yaitu lorongnya tuh gelap banget Kak. Terus juga banyak jendela yang pecah gitu. Kalau beberapa seniornya dulu itu sering memperingatin sih kalau bisa jangan ambil kamar di bagian lantai 3 karena itu yang paling ramai dalam tanda kutip benda-benda kayak gitu. Nah, tapi Raka ini tipikal anak yang kayak nggak percaya sama mistis, sehingga dia tuh kayak tetap ngeyel buat ke kamar yang nomor 307. Itu ada di koridor lantai atas, yang paling atas di lantai 3. Malam pertama, sekitar jam 2 pagi, Raka terbangun. Yang ngerasa kayak ada yang ngetuk jendela. Pas dilihat, jendela tuh berada di lantai ketiga. Jadi kayak mustahil gitu kalau ada yang ngetuk dari luar. Kecuali kalau ada orang yang manjat dinding sampai lantai ketiga. Nah itu, dia tuh akhirnya kayak nutup tirai dan coba buat tidur lagi karena waktu dilihat itu nggak ada orang. Tapi gak lama kemudian, ia dengar langkah kaki di lorong panjang. Suaranya pelan, lambat, dan berat. Berderit-derit, ia keluar lorong. Lorong itu kosong, dan tercium bau anyir dan lembab memenuhi udara. Anyir darah ya? Iya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering. Banyak suara bisikan-bisikan yang samar, kadang jelas menyebut namanya. Kadang terdengar seperti kelompok orang yang berbisik-bisik dalam asing. Hingga suatu malam, pintunya diketuk keras 3 kali. Saat dibuka, gak ada orang. Tapi di lantai terlihat jejak kaki basah menuju tangga paling atas. Jejak itu berhenti di depan loteng yang terkunci. Raka kayak bertanya-tanya ke penjaga asrama. Cuma jawabannya gini, gak usah ke loteng itu. Di sana dulu dipakai menaruh mayat. Konon asramanya itu pernah dipakai buat karantina saat wabah. Mahasiswa yang meninggal tidak langsung dikubur, tapi mayatnya ditumpuk-tumpuk di loteng sebelum dibawa. Nah, sejak saat itu Raka itu gak bisa tidur dengan tenang.
Ia sering bermimpi melihat puluhan tubuh-tubuh yang terletak di loteng. Beberapa di antaranya masih bergelak, mencoba meraih dirinya. Hingga suatu malam, Raka mendengar suara gaduh dari atas. Seperti ada sesuatu yang diseret. Ia memberanikan diri naik ke loteng dengan membawa senter. Tangga kayu berderit setiap diinjak. Sampai di atas, ruangan itu gelap pengap. Namun, ada kasur tua, ranjang karatan, dan lemari besi berjamur. Saat menyorot ke senter, ke sudut, ia melihat papan kayu penuh goresan kuku. Seperti ada yang berusaha keluar. Lalu tiba-tiba dari belakangnya tuh terdengar suara napas berat. Raka menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Tapi saat senter diarahkan kembali ke depan, terlihat sosok tubuh yang kurus berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang hingga menutupi wajah. Lalu senter itu mati dan gelap gulita. Setelah itu, teman-temannya melihat Raka berubah drastis. Ia sering melamun, terus tubuhnya itu makin kurus dan matanya cekung. Pada suatu hari, seorang temannya tuh datang ke kamar Raka dan mendengar Raka berbicara sendiri. "Aku sudah mendengar ceritamu. Aku akan menemanimu," kata Raka. Tapi terdengar jelas ada dua suara. Suara Raka dan suara lain yang serak, berat, dan penuh dendam. Padahal Raka itu sendirian ya. Aneh kan? Hingga beberapa malam kemudian, Raka tidak datang ke kelas. Teman-temannya curiga. 3 orang temannya memberanikan diri untuk mencari Raka. Saat masuk ke kamar 307, lampu mati. Bau busuk menusuk hidung semua teman-temannya Raka. Di dinding yang penuh coretan merah terdapat kata, "Tetap di sini bersamaku." Teman-temannya mendengar suara ketukan dari atas. Mereka naik ke loteng dan pintu loteng terbuka sendiri. Di dalam ruangan, mereka melihat pakaian Raka berlumuran darah. Tetapi tidak ada tubuh Raka. Yang ada hanyalah suara puluhan nafas berat bergaung di setiap sudut ruangan. Salah seorang mahasiswa menyorotkan senter dan sepersekian detik mereka melihat banyak wajah pucat yang menatap dirinya di balik kegelapan. Berarti Raka diculik ya? Kemungkinan mereka lari karena takut. Semenjak kejadian itu, Raka tidak pernah ditemukan dan pihak kampus setuju untuk menutup lantai 3 asrama itu. Tetapi manusia yang nekat melewati gedung itu, terutama saat lewat tengah malam, sering mendengar suara langkah kaki dari atas. Kadang ada suara mengetuk jendela, kadang ada bisikan samar yang menyebut nama mereka, dan yang paling sering adalah bayangan seseorang yang berdiri di jendela kamar 307. Seolah kayak masih ada seseorang yang menunggu untuk ditemani. Kira-kira dari kalian ada gak sih cerita-cerita serem yang bisa kalian bagiin sama kita? Kalau kebetulan kamu sedang mendengarkan cerita ini sendirian, coba perhatikan jendela atau pintu di sekitarmu. Karena
Mungkin saja mereka sedang mendengarkan bersama kamu.